Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus. Dimanapun kita berada pada saat ini, semoga kabar kita kabar baik dan kabar sukacita. Kita akan mendengar firman Tuhan pada saat ini, pada Minggu tanggal 17 Januari 2021 atau minggu kedua setelah Epifanias, yang diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat 51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah Tuhan mengenalmu. Tentu kalau kita mengenal atau dikatakan kita mengenal seseorang, maka kita akan mengetahui banyak tentang dia. Kita akan mengetahui siapa namanya, asalnya dari mana, siapa keluarganya, di mana tempat tinggalnya, apa pekerjaannya. Kita akan banyak tahu tentang hal itu. Dan di dalam firman Tuhan pada saat ini, bahwa firman ini mengarahkan kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, yaitu Yesus Kristus, adalah mengenal setiap pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam nats ini kita melihat bahwa Yesus bertemu dengan muridnya yang pertama. Dalam hal ini adalah Filipus. Ketika Yesus bertemu dengan Filipus, bahwa Yesus mengatakan kepada Filipus, "Ikutlah aku." Dan ketika Yesus mengatakan "ikutlah aku", Filipus percaya kepada Yesus. Filipus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah yang diutus Allah ke tengah-tengah dunia ini sebagai juru selamat. Setelah dia percaya, lalu dia memberitakan kepada orang lain. Dalam firman ini, Filipus memberitakannya kepada sahabatnya yang bernama Nathanael, kepada saudaranya Nathanael. Dan ketika dia menyampaikan kepada Nathanael bahwa dia telah bertemu dengan Yesus, anak Allah, anak Yusuf dari Nazaret, Nathanael tidak langsung percaya. Nathanael mengatakan, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Hal ini adalah dikatakan oleh Nathanael bukan karena dia menolak Yesus, tetapi karena sepengetahuan Nathanael bahwa Nazaret adalah salah satu kota atau salah satu kampung yang memiliki
belakangan. Di sana terbanyak kemiskinan. Di sana pola pikir juga jauh lebih rendah daripada orang-orang yang di sekitarnya. Dan banyak kekerasan, banyak kejahatan, banyak hal yang terjadi di Nazaret yang jauh daripada firman Allah. Sehingga ketika dia mendengar kata Nazaret, Nathanael mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara-saudara, sekalipun bahwa Nathanael menolak apa yang dikatakan oleh Filipus, tetapi Filipus tidak berputus asa. Filipus tetap memberitakan dan menantang Nathanael dengan mengatakan, mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah. Ini artinya bahwa Filipus mengajak Nathanael untuk bertemu dengan Yesus, supaya dia langsung melihat bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, di sini Filipus tidak membenci Nathanael, walaupun dia menolak apa yang dikatakan oleh Filipus bahwa Yesus adalah anak Yusuf dari Nazaret. Tetapi dia memakai metode yang lain, menantang Nathanael supaya dia mau bertemu dengan Yesus. Lalu setelah hal itu, bahwa Nathanael bertemu dengan Yesus. Lalu ketika bertemu dengan Yesus, bahwa Yesus berkata kepada Nathanael, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Mendengar hal ini bahwa Nathanael heran dan tercengang. Dan dia berkata kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana engkau mengenal aku? Yesus mengatakan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Di bawah pohon ara ini adalah berada di Betsaida. Sedangkan Yesus pada saat itu adalah berada di Galilea. Ketika Yesus bertemu dengan Filipus, bahwa Yesus berada di Galilea. Dan ketika Filipus berbicara, mengatakannya, memberitakannya kepada Nathanael berada di Betsaida. Dan hal ini adalah membuat Nathanael heran, bingung. Bagaimana mungkin dia mengetahui keberadaan kami di Betsaida sedangkan Yesus ada di Galilea? Saudara-saudara, kebingungannya, keheranannya, melihat apa yang dikatakan Yesus. Dia tidak mampu memikirkan apa yang telah terjadi. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, Nathanael yang pada saat itu mengalami kebingungan dengan jawaban Yesus. Sebelum Filipus memanggil Nathanael, bahwa Yesus telah melihat Nathanael berada di bawah pohon ara, yaitu tempatnya di Betsaida, sedangkan Yesus adalah di kota Galilea. Hal ini adalah membuat Nathanael bingung apa yang sedang terjadi. Sehingga dengan kebingungannya, dan dia tidak mampu memikirkan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Dia tidak mampu memikirkan, menyelami apa yang dipikirkan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan di dalam kepastian, Nathanael mengatakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Saudara-saudara, apa yang tidak mampu dipikirkan oleh manusia, Allah mampu memikirkan. Saudara-saudara, pengenalan Allah akan kehidupan kita, umat manusia, adalah tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh apapun. Jauh sebelum kita mengenal diri kita, bahwa Allah telah jauh sebelum itu mengenal kita. Jauh sebelum orang tua kita, ayah ibu kita mengenal kita, bahwa Allah telah mengenal kita. Demikian juga yang terjadi bagi Nathanael. Walaupun jarak
yang berjauhan antara Yesus dengan Natanael di wilayah yang berbeda. Yesus berada di Galilea dan Natanael berada di Betsaida. Tetapi Yesus dapat melihat, dapat mengenal, karena dia adalah maha hadir, dia adalah maha tahu, dia adalah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, bahwa Yesus mengenal kita, Yesus mengenal manusia adalah bukan karena bertatap muka, tetapi pengenalan Yesus akan manusia adalah tidak dibatasi oleh apapun, tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Tetapi sebelum kita ada juga, bahwa Tuhan telah mengenal kita. Sebelum kita ada juga di tengah-tengah dunia ini, bahwa Tuhan telah mengenal kita. Sebelum kita lahir, Tuhan telah mengenal kita. Tidak ada manusia memilih untuk lahir. Kita tidak tahu mengapa kita harus lahir. Tetapi itu semuanya adalah bagian dari rencana Tuhan. Tidak ada di antara manusia meminta lahir sebagai laki-laki. Tidak ada manusia yang meminta lahir sebagai perempuan. Tidak ada juga manusia di antara kita yang meminta dirinya lahir di tengah-tengah orang Batak Toba, atau di tengah-tengah suku Karo, di tengah-tengah suku Jawa, atau memilih tempat lahirnya di mana. Ini semuanya adalah bagian dari rencana Allah. Jauh sebelum orang tua kita, jauh sebelum kita mengenal diri kita, bahwa Tuhan telah mengenal kita dan mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa Allah yang kita kenal, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Dia mengenal kita. Apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun bahwa kita tidak mengenal diri kita, maka kita dikenal oleh Allah. Mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, bahwa Allah mengenal kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau Allah mengenal kehidupan kita jauh sebelum kita mengenal diri kita, maka kita harus mengasihi Allah jauh lebih besar daripada mengasihi dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sesuatu hal yang tidak masuk akal jika kasih kita, jika kasih manusia lebih besar kepada orang yang baru mengasihi dirinya, mengasihi kita, ketimbang yang sudah lama mengenal kita. Saudara-saudara, kita harus lebih mengasihi orang yang sudah lama atau yang sudah mengasihi kita jauh sebelum terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, Allah terlebih dahulu mengasihi kita dari apapun di tengah-tengah dunia ini. Allah terlebih dahulu mengasihi diri kita. Sekalipun orang tua kita, ayah dan ibu kita yang melahirkan kita, tetapi jauh sebelum itu Allah telah mengasihi kita. Maka kita harus lebih mengasihi Allah ketimbang mengasihi apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita sudah mengasihi Allah, maka kita akan mengasihi orang tua kita. Kita akan mengasihi sesama kita. Kita akan mengasihi semua orang. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, ketika Natanael mengatakan, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus berkata kepadanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya?"
engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Hal ini disampaikan oleh Yesus bahwa Allah mampu melakukan hal-hal yang lebih besar kepada kehidupan manusia. Kepada kehidupan Nathanael, dia akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yang artinya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bahwa Allah mengenal situasi kita, apapun yang kita rasakan pada saat ini, apapun yang kita alami pada saat ini, bahwa Allah mengenal kita. Apapun yang kita lakukan pada saat ini, bahwa Allah mengetahui segalanya. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Hadir di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun di dalam kehidupan kita, kita bisa berbohong, kita bisa membenci, kita bisa berpura-pura baik, kita bisa mengatakan seolah-olah benar. Di hadapan manusia hal itu bisa terjadi. Tetapi Allah mengenal hati kita. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam pengenalan Allah akan setiap kehidupan kita, Allah merencanakan ingin melakukan yang terbaik, melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, supaya kita mampu untuk mengasihi Allah, untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita, supaya dengan cara Allah, dengan pengenalan Allah akan kehidupan kita, maka Tuhan akan memampukan kita dalam segala sesuatu untuk melakukan yang terbaik bagi Allah. Tetapi yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, bahwa manusia sering tidak mengasihi Allah dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan manusia, bahwa manusia sering lebih mengasihi apa yang ada di tengah-tengah dunia ini, lebih mengasihi apa yang terjadi, apa yang dialami di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bagaimanapun situasi kita pada saat ini, baik ketika kita dalam keadaan sukses, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan apapun itu, bahwa Allah mengenal kita. Pengenalan Allah akan kehidupan kita. Allah ingin melakukan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau Allah mengenal kita, mari kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mengasihi Allah dalam hidup kita, maka kita akan bisa taat kepada orang tua kita. Kita bisa taat kepada aturan-aturan yang berlaku, dan kita bisa mengasihi lebih sungguh lagi saudara-saudara kita. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, apapun yang terjadi pada saat ini dalam kehidupan kita, bahwa semuanya itu adalah sepengetahuan Allah. Mari kita serahkan semuanya kepada rencana Allah, supaya Allah melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Karena Dia mengenal setiap hati kita, mengenal setiap perilaku kita. Oleh karena itu, perilaku kita, perbuatan dan perkataan kita, dan segala sesuatu yang kita perbuat, mari kita semuanya lakukan untuk memuliakan Allah. Karena Allah tahu segala sesuatu yang kita perbuat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan menolong kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.